Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih dengan kami kelompok 3. Di sini ada saya Gustina Anjani dan rekan saya Emilia Rizky Indah Daha. Baiklah, hari ini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman mengenai penentuan lokasi oleh perusahaan. Selain itu, untuk kalian ketahui, video ini juga dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Ekonomi Perkotaan yang diampu oleh Bapak Dr. Azwardi SEMSI dan Ibu Imelda SEMSE. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung masuk kepada pembahasan. Jadi, terdapat beberapa faktor penentuan lokasi oleh perusahaan. Faktor yang pertama itu ada kemudahan mobilitas input dan output. Faktor yang kedua, orientasi sumber daya. Faktor yang ketiga ada localization dan urbanization economies. Faktor yang keempat ada pasar tenaga kerja dan pilihan lokasi. Dan faktor yang terakhir ada pelayanan publik dan pajak daerah. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu kemudahan mobilitas input dan output. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah perusahaan akan meminimalkan biaya transportasi input dan output guna memaksimalkan keuntungan yang ingin mereka peroleh. Nah, biaya transportasi input dan output itu ada dua. Pertama, biaya pengadaan dan biaya distribusi. Lalu, apa sih perbedaan kedua biaya itu? Jadi, perbedaannya itu untuk biaya pengadaan ialah biaya pengangkutan bahan baku dari sumber input ke fasilitas produk. Sedangkan biaya distribusi adalah biaya pengangkutan output perusahaan dari fasilitas produksi menuju pasar. Nantinya pilihan lokasi perusahaan ditentukan oleh hasil tarik ulur. Perusahaan akan memilih antara meminimalkan biaya pengadaan atau biaya distribusi. Jika perusahaan ingin memperkecil biaya pengadaan, maka perusahaan akan berlokasi di dekat sumber input. Sebaliknya, perusahaan akan berlokasi di dekat pasar jika ingin memperkecil biaya distribusinya. Faktor kedua ada orientasi sumber daya. Beberapa perusahaan berorientasi pada sumber daya karena input mereka memiliki biaya yang relatif mahal untuk diangkut. Contohnya pada perusahaan buah kaleng atau perusahaan pengalengan. Sebuah perusahaan pengalengan membutuhkan truk dengan pendingin untuk mengangkut inputnya berupa buah segar, sedangkan outputnya dapat diangkut lebih murah dengan truk biasa. Karena biaya pengiriman buah mentah melebihi biaya pengiriman buah kaleng, perusahaan akan berlokasi di dekat sumber daya, yaitu sebuah perkebunan buah. Faktor yang berikutnya adalah localization dan urbanization economies. Localization economies merupakan salah satu tipe aglomerasi ekonomi di mana terdapat banyak perusahaan yang terlibat namun masih bergerak dalam satu sektor yang sama. Kekuatan aglomerasi timbul karena kegiatan produksi saling berkaitan dan terkonsentrasi pada suatu tempat. Perusahaan di lokasi tersebut akan tumbuh pesat dan produksinya akan meningkat karena persediaan bahan baku, tenaga terampil, dan pasar yang terjamin. Contohnya itu pada industri otomotif Nagoya. Industrinya adalah Toyota Motor Corp atau TMC yang berada di kawasan Aichi Prefecture Nagoya yang dijuluki sebagai Toyota City. Kenapa disebut begitu? Karena dari 12 pabrik, 10 pabrik berkumpul di sana dan 3 diantaranya sebagai basis produksi kendaraan-kendaraan Toyota. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Emilia. Kepadanya, waktu dan layar saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, ada urbanization economies. Yang pertama, ada external economies. Ekonomi eksternal mengacu pada skala ekonomi yang berasal dari luar perusahaan, bukan oleh perusahaan internal. Itu muncul ketika biaya rata-rata untuk setiap perusahaan turun, ketika output industri naik. Kemudian untuk pasar tenaga kerja, kontrak pribadi, dan penyediaan jasa perdagangan, potensi penduduk dan pasar, lingkungan dan eksternalitas. Yang kedua ada agglomeration economies atau
Ekonomi aglomerasi. Ekonomi aglomerasi merujuk pada manfaat terjadi ketika sejumlah besar konsumen atau produsen berlokasi di dekat atau membentuk kelompok. Contoh aglomerasi adalah pemusatan aktivitas manufaktur di daerah Bekasi dan Karawang. Selanjutnya ada biaya transportasi. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transportasi tersebut. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja dan pilihan lokasi. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang membantu tersedia pasokan tenaga kerja yang diperlakukan oleh usahawan, pabrik dan jasa, baik dari sisi jumlah maupun sisi mutunya. Pasokan tenaga kerja yang memadai dan upaya yang relatif murah akan menjadi salah satu dari beberapa insentif utama dalam pemilihan lokasi. Sikap dan perilaku tenaga kerja yang tersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan juga dipertimbangkan. Selanjutnya ada faktor penentu tempat tinggal. Yang pertama ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan merupakan waktu dan biaya dalam perjalanan yang dikeluarkan oleh individu untuk mengunjungi suatu lokasi mewakili harga untuk mengakses tempat tersebut. Yang kedua adalah pemilihan rumah, daerah, dan lingkungan. Selanjutnya dalam pemilihan lokasi itu ada pelayanan publik. Yang pertama ada pendidikan. Untuk pemilihan lokasi perusahaan kita dapat memperhatikan adanya sekolah-sekolah di sekitar perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi penunjang atau bekal bagi pekerja dan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya ada kesehatan. Dalam menentukan pemilihan lokasi perlu kita perhatikan daerah yang dipilih memiliki fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, atau layanan kesehatan lainnya. Bila tidak ada fasilitas publik tersebut, berkemungkinan besar perusahaan yang akan didirikan harus memikul beban untuk mendirikan fasilitas tersebut. Sehingga hal itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi manufaktur kos perusahaan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menarik para pekerja tertentu dan membantu menjaga keadaan fisik serta mental pekerja tetap sehat sehingga tidak mengganggu efisiensi kerjanya. Selanjutnya ada infrastruktur. Semua kegiatan manufaktur memerlukan akses infrastruktur masyarakat, terutama modal overhead ekonomi seperti jalan tol, kereta api, fasilitas pelabuhan, saluran listrik, dan fasilitas layanan. Faktor ini juga menjadi pertimbangan dalam keputusan lokasi. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada contoh dari pajak daerah. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak, atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemaksaan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Selanjutnya ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
Selanjutnya ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Selanjutnya ada pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dan pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WIPI membayar pajak rokok bersama dengan pembelian kita cukai. Dan ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mencari materi. Sekian materi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.